Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وفرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه الذين هم ينابيع العلوم والحكم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْقَائِلُ فِي آيَةٍ أُخْرَى وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah, malam ini kita sudah berada di hari yang ke-19 Ramadan 1445 Hijriah. Baru tadi petang menjelang terbenam matahari kita selesaikan puasa hari yang ke-18. Dan seiring waktu, ibadah puasa bulan Ramadan yang sepatutnya pada bahagian akhir lebih tinggi fadilah, lebih diprioritaskan oleh Nabi untuk disemangati oleh umat-umat beliau, ternyata pada realitasnya semakin ke ujung ibadah malam bulan Ramadan semakin tidak mendapatkan tempat di hati orang-orang yang beriman. Dengan pengecualian di malam ini karena sedang turun hujan, jangankan tarawih yang sunat, jangankan salat isya yang tidak disyaratkan berjamaah, bahkan salat Jumat yang disyaratkan berjamaah pun menjadi uzur. Tapi kita tetap berusaha untuk hadir ke masjid, dan itu bahagian mudah-mudahan dari doa Rasulullah. Salah satu dari 7 golongan manusia yang di akhirat kelak berhak untuk mendapatkan naungan ketika matahari hanya berjarak sejengkal dari atas kepala, yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, orang laki-laki yang hatinya terikat dan terpaut dengan masjid. Maka setelah kita telusuri waktu demi waktu, Ramadan demi Ramadan, kalaulah kita menggunakan pertimbangan hati nurani, sungguh kita akan menemukan rahasia kenapa ibadah malam bulan Ramadan ini semakin tidak diminati. Dan kita khawatir Ramadan yang akan datang, bahkan sejak dari malam-malam pertama sudah tidak lagi ramai. Malam 13 yang lalu saya di Masjid Istiqamah Perta Arundas. Ramadan sebelumnya juga mendapatkan di waktu yang mirip-mirip. Ada sebuah perbedaan yang sangat kontras. Bila Ramadan tahun-tahun sebelumnya, malam ke-13 itu masjid masih diisi oleh hampir setengah jemaah. Tapi ketika tahun ini saya datang di malam yang ke-13, hanya tersisa 3 shaf, lebo shaf, dan ada kemungkinan ke depan semakin minim di Ramadan yang akan datang. Saat kita ajukan pertanyaan, pekan makin nit urangnya boon, bosan dan lain sebagainya, yakinlah bukan itu jawabannya. Apa jawabannya? Jawaban yang paling mendekati kebenaran adalah
bahwa kita melaksanakan salat bulan Ramadan ini tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Coba perhatikan dalam riwayat hadis-hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menamakan salat malam bulan Ramadan itu dengan kata-kata tarawih. Kata-kata tarawih baru populer baru diperkenalkan di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa Rasulullah, beliau menyebutkan aktivitas salat malam bulan Ramadan dengan ungkapan man qama ramadhana, barang siapa yang qiyam Ramadan, yang bangun malam bulan Ramadan untuk beribadah, imanan wahtisaba, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka perlu ada bukti. Saya tidak tahu di daerah kita di PD, tetapi di Banda Aceh ada beberapa masjid yang di 10 hari terakhir Ramadan dilaksanakan qiyamul lail. Diawali dulunya ada masjid Al-Furqan di Brawi, kemudian populer di masjid Al-Ma'mur Lamprit, kemudian ada di masjid Al-A'la di Cat Masjid, dan beberapa masjid yang lain. Kalau kita mau memperhatikan dan memberikan penilaian, justru terjadi anomali kalau alasannya karena malas. Di masjid-masjid yang melaksanakan qiyam Ramadan ini, semakin ke ujung semakin penuh dan semakin ramai. Nyan gepegat dari poh 2 poh le sampai menjelang sahur, semakin ke ujung semakin penuh. Tapi kenapa tarawih yang di jam 8 berlanjut dari salat Isya semakin ke ujung semakin sepi? Maka tentu jawaban sederhananya, segala sesuatu yang tidak sesuai waktu dan dosis tidak akan diterima oleh jiwa. Untuk ukuran kuliner, kuah belangongnya banget. Kamu baca raya kuah belangong, mangat kuah belangong. Tapi yang mangat kuah belangong, tapi je hubu cat urau dengan tapi je hubu malam. Nya menyacat urau tapi je hubu dengan kuah belangong, hana payah olahraga ali, ipo reuh insyaallah. Mangat. Tapi menyebengah tapi je hubu gurih gejuk kuah belangong, cirit. Nyan pun hana mangat kuah belangong, wate hana pah. Maka salat malam bulan Ramadan ini tidak dikonsep pada jam-jam sekarang. Maka para ulama sepakat, la yusammal qiyamu qiyaman illa ba'da niyamin. Tidak dinamakan salat malam dengan kata-kata qiyam kecuali diawali dengan niyam. Dengut ilai bedah baru ibadat. Dan ketika kita kembali ke sejarah, mulai dari tahapan tarikhut tasyri', penetapan syariat di masa Rasulullah demikian, jauful laili, Nabi mengerjakan salat malam ini di masjid, ada 4 salat dan itu di Jeddah. Beliau salat Isya di masjid berjamaah, lalu pulang ke rumah. Di rumah beliau salat ba'diyah Isya, istirahat, tidur, tengah malam kembali ke masjid. Beliau salat qiyam Ramadan 8 rakaat. Hanya kan kena jangan pakai lapangan 20. Hanya menjelaskan realitas praktik Nabi, maka saya pilih katanya qiyam Ramadan 8 rakaat. Setelah selesai, beliau pulang ke rumah. Di rumah beliau salat witir. Ciba yang pet boh semayang, pet boh tempat. Isya di masjid, ba'diyah Isya di rumah, qiyam Ramadan di masjid, witir di rumah. Teruk bagi tanya, pet boh semahyangnya tatamah tipe tu. Salat sunnat tahiyatul masjid, tiga puduk di masjid. Maka dimulai tahiyatul masjid 2 rakaat, Isya 4 rakaat, ba'diyah Isya 2 rakaat. Yang tarawih 8 mentang ke 16, tambah witir le kurang belah rakaat, menjadi 4 20 rakaat tarawih le plus total jumlah rakaat. Bayangkan 31 rakaat salat atau minimal 19 rakaat salat dikerjakan oleh orang yang belum diberikan kesempatan istirahat sejak dari jam 4 pagi. Maka semakin hari salat malam bulan Ramadan semakin tidak diminati. Nyanjamun. Kemudian ketika generasi angkatan 80-an sebelum tahun 90-an, rata-rata
Citu yang bau orang tua yang mentang panjang umur yang mentang gad ingatan. Wah padum ke semayang terawih tonton 80 waktu. Jam 9 ke atas. Maka ketika materi ceramah ini saya sampaikan di Masjid Al-Badar Lampineng sekitar 8 tahun yang lalu lebih kurang. Begitu saya turun duduk di depan mimbar, ada seorang orang tua. Langsung beliau sampaikan ke saya kesaksian sejarah beliau, testimoninya. Benar sekali nak. Dulu muda-muda bapak di Takengon itu salat tarawih paling cepat jam 11 malam, dan bapak tidak ingat lagi sejak kapan salat tarawih itu bergeser ke jam 8 berlanjut dari salat isya. Beliau ini dulunya adalah dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Syah Kuala. Nama beliau Profesor Dr. Nadir Abdul Qadir, Allahumma ghafir lahu. Beliau yang bercerita. Maka kalian yakin orang cik kitanya yang di usia di atas 50 tahun masih ingat bahwa dulunya salat tarawih itu jam 11 ke atas. Dayah-dayah di Aceh nanti cek tengok ahli Ramadan ketika sudah kembali pengajian, rata-rata azan isya jam 9. Tapi begitu masuk bulan Ramadan kapuh 8. Ketika kita usulkan untuk azan isya khusus selama Ramadan ditunda ke jam 9, dihujat katanya bangsa bodohnya, dibuli, tang-tang di akhirat tengah leh Abu Lahab namun neraka ada najuh. Dan guru-guru kita abu-abu khususnya yang duduk di MPU ketika katajuk bola manyang untuk gesmes tidak ada eksekusi. Ini tajuk bola manyang untuk gesmes yang kebetul lagi tengkunya begah. Tapi kepediya mentang bolanya terus ada muka adanya orang. Pok-pok jaro MPU. Yang cicabah tawabah tiganya bahirat saham nah. Nya kunya dunia ada. Maka ibadat malam bulan Ramadan ini semakin lama semakin tidak menarik karena tidak sesuai dengan tauqid, dengan timingnya. Penetapan waktu dicontohkan oleh Nabi dan oleh sahabat. Okeylah kita ambil sejarah Sayyidina Umar. Tapi ingat, di zaman Sayyidina Umar walaupun tidak dikerjakan salat malam bulan Ramadan pada tengah malam, tetap saja beliau pisahkan pelaksanaan antara salat isya dengan pelaksanaan salat tarawih. Salat isya Sayyidina Umar jadi imam, bubar, pulang, baru tengah malam baru setelah beberapa saat mereka kembali ke masjid. Sayyidina Umar tidak tahu bahwa para sahabat sudah kembali ke masjid untuk salat, tetapi karena sebagai seorang khalifah beliau sangat bertanggung jawab terhadap umat, tidak bersedia tidur malam kecuali setelah memastikan rakyatnya tidur semua. Nyo Sayyidina Umar, maka terkedi Sayyidina Umar je ke upati pidi leh malam habis umur rakyat ni Nyo Sayyidina Umar gawet. Maka tempat yang terdekat yang beliau kunjungi adalah masjid. Beliau perhatikan di masjid ada banyak orang beraktivitas dan ternyata mereka salat tetapi tidak terurus dan tidak terarah. Fa idzahum auza'un mutafarriqun, ternyata mereka kelompok yang terpecah belah. Natiro sembahyang kero dua ro jamaah lehro jamaah. Beliau sampaikanlah kepada asistennya, inni ra'aitu law jama'tuhum ala imamin wahidin lakana ahsan. Saya berpendapat kalaulah mereka ini diarahkan kepada seorang imam sungguh lebih baik lagi. Maka keluarlah peraturan khalifah perkha bahwa salat malam bulan Ramadan di Masjid Nabawi dipimpin oleh seorang imam, ditentukan imamnya dua orang yang berbeda. Ada Ubay bin Ka'ab dan ada Tamim Ad-Dari. Malam besoknya ketika beliau sidak menginspeksi bagaimana pelaksanaan peraturan khalifah ini dijalankan, begitu melihat mereka berjamaah dipimpin oleh seorang imam, keluarlah pernyataan beliau yang sangat populer tersebut, ni'matil bid'atu hadhihi, bid'ah yang paling bagus inilah yang seperti ini. Nyan Sayyidina Umar gepegah bahwa ada bid'ah yang bagus, sedangkan rakan-rakan penyelewenya kullu bid'atin dhalaloh, setiap bid'ah sesat. Kenapa Sayyidina Umar berani katakan ada bid'ah yang bagus, tidak menyatakan semua bid'ah sesat? Satu-satunya jawaban adalah karena Sayyidina Umar tidak mengaji kepada kelompok Salafi ini. Anak tidak buat bawahnya. Maka dia kepegah ni'matil bid'atu hadhihi, bid'ah yang paling bagus yang seperti ini. Tapi menariknya Sayyidina Umar dalam riwayat beliau tidak pernah salat tarawih baik sebagai imam ataupun sebagai makmum.
baik sebagai makmum apalagi sebagai imam. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa tarawih hanya solat sunat. Semua orang bisa lakukan solat sunat, tetapi untuk memikirkan nasib rakyat hanya ada di dalam tanggung jawab Sayyidina Umar. Maka sebagai pemimpin, walaupun beliau sangat berminat untuk hadir salat tarawih, beliau tanggalkan hasrat tersebut demi memikirkan nasib umat. Maka setelah kita perhatikan, ternyata rata-rata pemimpin kita di Aceh mengikuti jejak Sayyidina Umar. Anak bijak tarawih, gubernur, bupati, wali kota. Kenapa? Karena mereka tahu sebagai seorang pemimpin, ibadat mereka adalah memikirkan nasib rakyat. Mudah-mudahan berbetul lagi ya. Ini keteladanan. Maka ketika nanti kita sedang mencari-cari Lailatul Qadar, ingatlah bahwa yang diinginkan dari makna Lailatul Qadar bukan i'tikaf di masjid. Yang diinginkan dari makna Lailatul Qadar adalah di malam itu kita sedang dalam keadaan taat. Dan ketaatan itu beda-beda kapasitas. Ketaatan pemimpin ke rakyat, ketaatan istri berbakti kepada suami, ketaatan anak berbakti kepada orang tua, ketaatan orang kaya membagi-bagikan harta kepada orang miskin yang membutuhkan. Masing-masing ada taatnya. Maka baik sampai orang kaya tipluh orang yang akhir bulan Ramadan lalai i'tikaf di masjid, orang gatin merut panjang rat. Makanya diingatkan oleh para ulama, la tabhasu an lailatul qadri baina a'midatil masajid fahasib. Janganlah Lailatul Qadar kalian cari hanya di antara tiang-tiang masjid saja. Maka hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah, karena keterbatasan waktu, sebab kita perlu segera selesai salat tarawih agar bisa segera menuju ke warung-warung kopi terdekat. Jadi bak mesinnya aja dia dah aja. Hanya 5 minit, 2 minit dalam menggereng-gereng hati. Tapi bak kedai kopi 15 minit taduk hanya bertabah kopi slow katanya. Memang luar biasa. Maka demi supaya cepat kita sampai ke warung kopi, kita padakan tausiah sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan provokasi di besok subuh bila Allah berkenan kita bertemu kembali. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.